Hukum wasiat itu wajib ada saksi. Tanpa saksi maka wasiat itu bisa dibatalkan oleh ahli waris. Kalau tidak dibatalkan itu pun tergantung ahli waris. Umpama Ustadz dekat sama bunda karena bunda udah tua gitu. Ya kan. Terakhir nggak enak ngomong puasa-puasa gini ya. Terasa nyindir, ini bukan nyindir, ini contoh gitu ya. Walaupun memang kenyataannya begitu gitu kan. Bunda bilang, Ustadz, karena kita udah dekat, Ustadz pun baik sama kami. Kebetulan kami Ustadz ada uang sedikit ini. Kalau nantinya umpamanya saya meninggal Ustadz, kebun yang sana itu saya hadiahkan untuk Ustadz. Ada atau saya hibahkan untuk Ustadz. Ustadz bukan ahli waris. Kan begitu, dan nggak ada saksi saat bunda ngomongkan itu, maka tiba-tiba 50 tahun ke depan meninggal bunda, jangan bilang besok atau beneran gitu kan. 50 tahun ke depan meninggal rupanya bunda gitu kan, terus Ustadz ngomong sama ahli waris, nah dulu emak kalian ada bilang gini sama Ustadz, tapi waktu itu saksinya nggak ada. Nah, terus kata anak-anak, kalau nggak ada saksi Ustadz, ya kami nggak bisa ngasih, sah. Kenapa? Karena nggak ada saksi. Tapi kalau anak-anak bilang, ya karena memang Ustadz, kami pun kenal Ustadz, kami kasih Ustadz. Nah, yang mana kata mama? Yang ibineh kaki gunung gerudung gitu. Umpamanya gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa ambil aja. Itu kan umpama gitu kan. Kalau anak mengizinkan walau tanpa saksi hukumnya sah. Ya kan tergantung si anak, kita memberikan wasiat itu yang hidup kepada yang mati, yang mati kepada yang masih hidup. Dia kan melihat juga orang ini biasanya yang menerima wasiat ini kira-kira bakal nipu atau tidak. Nengok-nengok orangnya kan gitu. Makanya kalau nggak ada saksi dia boleh batal. Tapi kalau ahli waris ingin tetap memberi, hukumnya tetap sah. Dibatalkan sah, tidak dibatalkan pun sah kalau tidak ada saksi. Penting warisan itu yang namanya wasiat itu ada saksi, kemudian tidak lebih dari 1/3. Nah itu dia, makanya kalau ada saksi begitu dia paling mudah. Kalau wasiatnya memberikan kepada seseorang, karena ada wasiat yang sifatnya bukan memberikan tapi wasiat berupa amanah. Nah kan kalau nanti umpamanya hana panjang umur dong menuju netulung pingat ya mbak keluarga dong meno. Nah itu merupakan wasiat sebagai dalam bentuk amanah. Nah, setelah kita sampaikan secara amanah, ada saksi atau tidak itu tergantung yang menerima amanah mau tidak melakukannya. Karena kan kita menyampaikan itu, yang amanah itu bukan dalam bentuk hibah, tetapi amanah wasiat yang harus dilakukan oleh ahli waris. Nanti kalau papa meninggal, kuburkan papa di pinggir sungai Panteleng, yang ada pohon rindang, yang ada angin sepoi-sepoinya. Kalau kata sama kan gitu kan. Kita mau tamasya kan gitu. Nah itu nggak boleh dituruti yang begitu. Tapi kalau yang amanahnya baik, kalau bapak meninggal nanti, tanah ini tolong wakafkan atau sampaikan bahwasanya saya nanti umpamanya nggak umur panjang, tanah ini wakafkan atau harta ini wakafkan. Nah, tapi kalau dibilang harta ini hibahkan, itu ada penerima hibah. Penerima hibah itu bukan instansi, bukan lembaga, tapi perorangan. Si anak kalau nggak ada saksi boleh berontak. Umpama, Ustadz, kalau saya meninggal, tanah ini untuk Ustadz. Nggak ada saksi, itu hukumnya hibah. Maka si anak boleh nolak. Tapi kalau dibilang, kalau umpamanya Ustadz bilang, waktu ayah kalian sebelum meninggal, beliau pernah berpesan, kalau bisa, satu lahan itu diinfakkan atau diwakafkan. Itu wajib dilakukan. Karena bukan untuk yang menyampaikan. Karena ada orang yang mengadang-adakan ngarang-ngarang padahal tujuan biar dapat dia kan ada. Oke. Makin dekat kita pulang. Gitu bunda.
menyunyan amanah langsung dan tidak memberatkan itu harus dilaksanakan. Kamu ni drone-nya galau? Betul Ba Zuriat Al-Mahdali deh. Ya betul. Nya memang menan, je lebih agak pemakamkan ke deh. Nah, menyoka menan kan. Nya wajib pegang.